Halo para critical thinker, ketemu lagi bersama Roy Biantoro. Hari ini gue akan ngebahas tentang The Art of Public Speaking by Dale Carnegie. Kalau teman-teman suka public speaking pasti pernah dengar nih namanya Dale Carnegie, karena beliau adalah guru, maha guru bahkan dari teknik public speaking. Murid-muridnya adalah pengusaha-pengusaha terkenal seperti Warren Buffett, pengusaha kargo yang ada di Amerika, dan banyak sekali pengusaha-pengusaha yang sekarang terkenal adalah murid dari beliau. Salah satu poin yang akan kita bahas di video ini adalah tentang teknik storytelling atau ilustrasi. Seperti apa videonya? Kita tonton setelah intro berikut ini. Rekan-rekan, yang akan gue bahas hari ini adalah bagaimana teknik storytelling yang diajarkan oleh Dale Carnegie di bukunya The Art of Public Speaking. Kalau rekan-rekan belum menonton video tentang dongeng kancil sebagai hewan yang terkuat yang ada di hutan, rekan-rekan saya sarankan untuk nonton ya videonya dulu, agar teman-teman bisa paham bahwa storytelling itu memiliki poin-poin seperti apa saja. Nah, di buku The Art of Public Speaking tersebut, Dale Carnegie mengatakan bahwa salah satu hal yang harus dilakukan adalah humanize. Nah, teman-teman pasti pernah dengar deh, pada saat kita mendengar sebuah dongeng atau fabel atau sebuah cerita, semua karakter di sana memiliki karakter seperti manusia. Mereka memiliki nama, mereka memiliki sebuah karakter. Sebagai contoh, di dongeng Kancil yang Kuat itu, saya memberikan contoh bahwa gajah itu adalah sebuah hewan yang kuat. Seekor gajah, saya tidak memberikan nama gajah itu Dumbo gitu ya, tapi cukup dengan memberikan karakter. Gajah itu adalah hewan yang sangat kuat, tetapi gajah di cerita saya adalah gajah yang sombong. Beda halnya kalau misalnya kita cerita di cerita yang lain, bahwa gajah itu adalah seorang karakter yang bijaksana, bisa juga. Di cerita yang lainnya lagi, misalnya ada seekor gajah yang memiliki kuping yang besar. Nah, kita harus menceritakan, humanize. Apabila kita sudah bisa menceritakan sebuah karakter tersebut dengan detail, maka orang akan lebih mudah untuk menikmati. Karena kita bisa membayangkan, wah kurang lebih gajah yang sombong itu seperti apa sih? Kelakuannya seperti apa sih? Mungkin raut mukanya agak sinis gitu ya. Di cerita Gajah, Kancil, dan Kudanil, di mana Kancil menjadi seorang binatang yang kuat gitu ya. Di sana juga diceritakan bahwa Kancil adalah hewan yang sangat cerdik, teman-teman. Di luar dari stereotip bahwa, oh iya, Kancil dalam dongeng Indonesia selalu dikatakan bahwa dia adalah hewan yang sangat cerdik. Tetapi Kancil di sini, di cerita saya, ingin memberikan pelajaran. Bukan hanya cerdik, tapi dia tidak suka dengan hewan-hewan yang sombong. Nah, dengan kita menceritakan karakter dari sebuah tokoh tersebut, maka orang akan lebih mudah untuk mencerna, orang bisa memikirkan, oh iya ya, karakternya seperti ini. Nah, apabila kita menggunakan nama seseorang, kita bisa memberikan sebuah nama ya, sebuah nama yang mencerminkan sesuatu. Bayangkan, pada saat kita mengatakan sebuah nama, misalnya Mawar. Sebut saja dia Mawar gitu ya, sering kita dengar. Nah, Mawar itu ada kesan bahwa Mawar itu adalah seorang wanita yang cantik. Seorang wanita yang menarik bagi perhatian bagi pria. Wah. Mawar juga kadang-kadang berduri, kadang-kadang juga menyakitkan. Bedakan dengan nama, misalnya kita berikan nama seorang wanita yang namanya Melati. Oh, kalau seorang wanita yang namanya Melati, kesannya itu suci, kesannya itu putih bersih. Kesannya, kalau seorang wanita yang namanya Melati juga kesannya ada kesan mistis juga gitu ya. Nah, kita bisa memberikan nama kepada tokoh tersebut untuk menggambarkan kurang lebih dia seperti apa sih. Kalau komedi, kita bisa balikin antara karakternya dengan namanya. Misalnya seorang Melati, tetapi dia ternyata seorang wanita yang gendut, kasar, hitam gitu ya. Kok putih tapi hitam? Itu bisa jadi komedi. Nah, yang pertama adalah humanize. Jadikan semua karakter atau tokoh yang ada di cerita kita itu memiliki sebuah sifat, sebuah karakter. Deskripsikan kurang lebih dia seperti apa.
Akan lebih baik lagi kalau teman-teman menceritakan tentang demografinya. Oh, dia ternyata adalah, kalau misalnya manusia nih, tokohnya adalah manusia, teman-teman ceritain tentang, oh, dia adalah seorang anak kampung. Oh, dia adalah seorang anak orang kaya. Bisa juga ceritain tentang hobinya dia. Ceritain tentang, oh, dia suka memancing. Oh, dia memiliki badan yang tegap. Oh, dia memiliki suara yang keras. Dia memiliki karakter yang ceria. Nah, teman-teman harus menceritakan karakternya dulu, humanize. Apabila dia bukan karakter manusia, humanize. Jadikan seolah-olah dia seperti manusia. Karakternya seperti apa sih? Dan apabila karakternya dari cerita teman-teman itu adalah seorang manusia, maka teman-teman harus ceritakan detailnya. Kurang lebih seperti apa? Oh, dia memiliki rambut yang ikal, memiliki senyum yang manis. Tetapi jangan diceritain yang nggak penting, kayak misalnya rambutnya ikal, sedangkan dia adalah seorang tentara. Apa hubungannya? Toh ternyata pada saat dia menjadi seorang tentara, rambutnya pun dibotakin gitu ya. Nah, yang pertama adalah humanize, teman-teman. Dan yang kedua adalah, dalam storytelling kita harus menceritakan tentang setting. Setting itu bisa banyak hal, seperti waktu dan tempat. Itu adalah yang paling sederhana. Tetapi tempat dan waktu ini kita bisa pecah lagi. Karena pada saat kita bercerita kan setting waktunya bisa banyak. Di cerita si kancil yang saya ceritakan itu, saya berulang-ulang mengatakan hari Minggu di siang hari. Supaya apa? Supaya ada kesan bahwa, oh ya, semua binatang bisa berkumpul di sana. Bedakan pada saat saya menceritakan tentang, oh ya, terjadi tarik tambang antara kancil, gajah, dan kuda Nil gitu ya, di malam hari. Oh, berarti tidak ada yang nonton. Itu sangat berpengaruh, teman-teman. Bedakan juga pada saat saya menceritakan ini kejadiannya ada di hutan. Bagaimana kalau misalnya terjadi tarik tambang itu kejadiannya di kebun binatang? Pasti settingnya berbeda dong. Nah, oleh karena itu teman-teman harus ceritain mengenai setting waktu dan tempatnya. Karena setting waktu dan tempat itu akan mempengaruhi tentang jalan cerita yang terjadi. Siang, malam, pagi, petang, harinya itu juga bisa pengaruh. Lalu juga ceritain tentang tempatnya. Apakah di hutan, apakah di pinggir sungai. Kalau misalnya di pinggir sungai, berarti licin dong. Oh, kalau ternyata di tengah hutan, berarti banyak yang melihat dong. Itu bisa sangat mempengaruhi jalan cerita kita. Oleh karena itu, 2 poin pertama yang harus kita miliki pada saat kita storytelling atau memberikan ilustrasi sebuah cerita adalah yang pertama, kita harus humanize apabila itu bukan tokoh manusia. Dan apabila itu tokoh manusia, kita harus deskripsikan tentang karakter tersebut. Dan yang poin kedua adalah kita harus memberikan setting waktu yang jelas supaya orang paham mengenai apa yang terjadi di cerita kita. Kalau teman-teman tertarik dengan teknik-teknik public speaking, teman-teman bisa subscribe, berikan like dan komen. Kira-kira apa sih yang kurang dari deskripsi saya? Karena video ini akan ada lanjutannya di part kedua. Nah, kalau teman-teman ingin belajar public speaking juga, teman-teman bisa belajar offline atau online bersama saya dan teman-teman. Dan teman-teman bisa klik di link di bawah untuk mendapatkan informasi mengenai public speaking training. Sampai ketemu di video selanjutnya.